Orang yang bersinar tidak selalu disambut, kadang justru dimusuhi, difitnah, dijatuhkan diam-diam. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengganggu banyak orang. Kata yang tidak suka, karena cahayanya membuka wajah asli banyak orang. Di dunia ini, karakter orang yang berpotensi seringkali dihancurkan, bukan karena salah, tapi karena terlalu benar, terlalu cepat, terlalu berani. Dan itulah ironi, semakin kamu tumbuh, semakin banyak yang berharap kamu jatuh. Kenapa orang yang mempunyai potensi dibunuh karakternya? Simak video ini sampai habis ya. Orang yang punya potensi biasanya membawa cahaya. Cahaya itu bisa menyilaukan, dan bukan semua orang suka silau. Mereka yang nyaman dalam gelap akan merasa terganggu. Orang yang biasa hidup dengan mediokritas akan terguncang melihat seseorang melesat dengan ide, semangat kerja keras, dan SDM yang cukup. Ketika seseorang menunjukkan kualitas yang luar biasa, kecerdasan, kepemimpinan, kreativitas, atau pengaruh, ia otomatis menjadi pembanding, dan sebagian orang jujur saja tidak suka dibanding-bandingkan. Inilah alasan kenapa banyak orang akan mempersulit dirinya. Potensi sering dianggap ancaman, bukan aset. Kenapa? Karena perubahan yang dibawa oleh orang berpotensi sering membuat sistem lama tergeser. Ini sudah pasti. Orang-orang yang berada di zona nyaman akan berusaha sekuat mungkin mempertahankan posisi mereka. Dan jika mereka tidak bisa menang dalam kualitas, mereka akan menyerang dalam narasi. Dibuatlah gosip, fitnah, framing yang tajam, yang menyesatkan. Seperti dia selalu ambisius, dia sok suci, dia pura-pura baik, dia pasti ada maksud tersembunyi, dan lain. Itulah kata orang yang tidak suka kepada orang yang mempunyai potensi. Padahal mereka takutkan bukan niat burukmu, tapi kemampuanmu yang selalu bersinar di atas rata-rata. Kita bisa melihat kawan-kawan kisah nyata karakter assassination sepanjang zaman. Kita bisa melihat kisah nyata dari para sejarawan yang hebat. Kita bisa melihat kisah nyata dalam sejarah. Socrates dihukum mati karena dianggap meracuni pikiran anak muda dengan berpikir kritis. Galileo dibungkam karena menyuarakan kebenaran ilmiah yang bertentangan dengan dogma. Nah, sedangkan Nelson Mandela difitnah dan dipenjara puluhan tahun karena memperjuangkan keadilan bagi masyarakatnya. Ini hal-hal yang memang sudah terbukti fakta. Yang lebih ironi lagi, kita bisa melihat kepada sejarah baginda Rasulullah SAW di awal dakwahnya dicap sebagai penyihir dan orang gila. Semua punya kesamaan, mereka membawa cahaya, dan cahaya itu menyingkap bayangan karakter mereka. Bayangan, karakter mereka dihancurkan bukan karena mereka buruk, tapi karena terlalu berani membawa kebenaran, perubahan, dan harapan. Ada sebagian orang yang tak suka akan mengambil tindakan seperti kamu mulai dijauhi tanpa sebab. Nama kamu dibicarakan di belakang, bahkan kepada siapapun sanak famili keluargamu juga akan mengetahuinya. Orang memutarbalikkan ucapanmu A akan dikatakan dengan Z. Kamu di framing seolah punya niat buruk, padahal semua itu tidak benar. Yang kamu lakukan adalah ketulusan untuk mengembangkan apa yang kamu inginkan. Dan yang lebih menyakitkan, kadang ini datang dari orang yang paling dekat dengan dirimu sendiri. Bisa jadi keluarga, satu kaum, satu suku, sanak famili, bahkan juga sama sepermainan dengan kamu. Semua itu terjadi karena iri hati yang tak terkendali. Setelah itu sistem yang tidak sehat, toxic experiment, ketidakmampuan melihat potensi sebagai peluang bersama, takut kehilangan kuasa, posisi, atau popularitas. Serangan ini bukan karena kamu gagal, tapi justru karena kamu berhasil mengganggu kenyamanan orang lain dengan gaya SDM serta semangatmu untuk memberikan aura positif dalam perubahan di setiap apapun yang kamu kerjakan. Jadi seandainya itu terjadi padamu, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama,
Jangan balas dengan cara yang sama. Biarkan kualitasmu berbicara, bukan emosimu. Yang kedua, tetap melangkah. Sinar yang konsisten akan membakar kabut fitnah yang mereka layangkan kepada kamu. Yang ketiga, bangun circle yang sehat. Bergaullah dengan orang-orang yang bisa menerima kamu, dengan orang yang mempunyai kebenaran sama denganmu. Temukan orang yang melihatmu sebagai rekan, bukan saingan. Yang keempat, tetap happy dan nikmati prosesmu, karena semua itu mempunyai proses tersendiri. Dan jangan hiraukan apa yang keburukan orang katakan terhadap dirimu. Sebenarnya kamu tidak salah, kamu hanya terang. Jika kamu sedang diserang, dibungkam, difitnah, bukan berarti kamu salah. Bisa jadi kamu terlalu terang daripada mereka-mereka yang tidak suka dengan kamu. Dan terang akan selalu mengusik mereka yang nyaman dalam bayangan. Tetaplah berjalan, kamu tidak sendiri, karena mereka yang hari ini menertawakanmu bisa jadi esok berdiri di barisan orang yang mengaku mengenalmu sejak lama. Dan di saat kamu sudah mempunyai popularitas, semua orang akan mendekat denganmu dan mengatakan kamu yang terbaik daripada yang lainnya.